Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem kelas Butito akan mempresentasikan dengan video tentang materi Sistem Thinking 2. So, here our best team. Ada Kak Zumardi Agus, kemudian ada saya Eka Fitri Alfiani, kemudian ada Kak Irma Ismianti, kemudian ada Ibu Ramiati, ada Kak Nabila, dan kemudian ada Ibu Suryaningsih. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas part pertama dari buku Donella, Thinking in System, mengenai basic. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bahwa sistem tersebut terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah elements, yang kedua adalah interconnection ataupun hubungan dari satu elemen dengan elemen lainnya. Lalu yang terakhir adalah function ataupun purpose, yaitu fungsi dari satu sistem dan juga tujuan dari sistem tersebut. Dan sebuah sistem dapat berubah dan juga beradaptasi mengikuti dari keadaan ataupun lingkungan yang ada. Sebagai contoh, yang pertama adalah saluran pencernaan. Elemen yang ada pada saluran pencernaan yaitu adalah gigi, makanan, usus, dan juga lambung. Nah, interconnection antar satu elemen itu adalah mereka akan mencerna makanan, mengalirkan makanan dimulai dari masuk, lalu ke dalam saluran pencernaan bagian bawah, dan akhirnya melalui saluran pembuangan. Lalu function ataupun purpose-nya adalah membreakdown satu makanan, itu memecah satu makanan menjadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga memilih mana yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contoh yang lain adalah satu tim football. Nah, pada elemen yang ada pada tim football, yang pertama adalah players ataupun pemainnya, coach atau pelatih, lalu lapangan yang akan digunakan untuk bermain, dan juga bolanya tersebut. Dan untuk interconnection-nya yang akan menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lainnya, contohnya adalah misalnya aturan dari permainan, strategi dari pelatih, dan juga komunikasi ataupun interaksi antar satu pemain dengan pemain lainnya. Dan function ataupun purpose, misalnya satu permainan itu dilakukan untuk hanya berlatih saja, atau misalnya untuk memenangkan satu hadiah, atau misalnya untuk bersenang-senang saja. Ketika kita lihat lagi lebih dalam satu sistem, jika ada hal yang dirubah dalam 3 poin tersebut, ketika kita rubah satu elemen, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam satu sistem. Namun, ketika kita rubah interconnection ataupun fungsi dan tujuan dari satu sistem, itu akan jauh mengubah satu sistem itu bagaimana dia akan berjalan. Sebagai contoh, kita ambil contoh football team yang tadi. Nah, ketika kita rubah satu elemennya, itu akan misalnya kita rubah elemen tersebut adalah pemain. Nah, ketika kita rubah satu pemain ataupun timnya yang akan kita rubah, sistemnya itu mungkin tidak akan berubah secara signifikan. Tetapi pada permainan football tersebut, karena timnya sudah dirubah, bisa jadi permainannya akan lebih baik ataupun lebih buruk. Begitu juga misalnya kita rubah interconnection ataupun hubungan antar satu elemen tadi. Ketika misalnya yang tadinya rules-nya adalah permainan football, tetapi kita rubah menjadi permainan basketball, tentu saja itu akan merubah sistem secara besar. Karena yang tadinya permainannya memang sudah diatur untuk football, tetapi tujuannya ataupun interconnection-nya ataupun rules-nya itu sudah dirubah menjadi permainan basketball. Begitu juga dengan tujuannya. Nah, tujuan mereka main ini misalnya awalnya untuk memenangkan satu hadiah. Tentu sistem yang dibuat untuk tujuan tersebut. Tetapi ketika sistemnya berubah tujuan menjadi misalnya mau jadi kalah aja, tentu saja itu akan merubah sistem dan aturan yang ada di dalam sistem tersebut. Setelah tadi kita membahas 3 elemen penting dalam satu sistem, kita juga perlu tahu bagaimana sistem tersebut berjalan. Nah, pada pembahasan kali ini akan diibaratkan satu bathtub. Nah, bathtub tersebut adalah berisi 3 komponen. Yang pertama adalah kerannya, itu ibaratnya adalah inflow. Lalu air yang ada di dalam bathtub itu adalah stock, dan juga saluran pembuangan adalah outflow.
Bagaimana cara kita mengisi ataupun mengurangi dari stok tersebut? Yang pertama, jika kita mau mengisi, artinya berarti kita harus mengatur inflow ataupun keran supaya stoknya itu terus bertambah. Tetapi bagaimana cara kita mengurangi? Berarti kita membuka saluran pembuangan supaya si jalur outflow-nya itu akan terbuka. Ketika dalam satu sistem stoknya tersebut masih naik dan turun, artinya masih ada pengaturan manual atau kontrol manual yang dilakukan. Dan biasanya memang belum ada perilaku atau behavior yang bisa dilakukan untuk mengatur stok tersebut supaya dalam kondisi yang stabil. Dalam contoh beta tadi, misalnya kita mau mempertahankan air, tetapi kalau misalnya airnya masih dalam kondisi naik dan turun, artinya masih kita lakukan secara manual pembukaan keran yang sebagai inflow tersebut. Tetapi jika misalnya stoknya dalam kondisi yang memang sudah stabil, berarti sudah ada behavior ataupun perilaku yang bisa dilakukan satu sistem untuk mempertahankan satu stok tersebut. Brief visit to the system zoo terdiri dari dua konsep, yaitu one stock system dan two stock system. Yang pertama yaitu one stock system, mengacu pada sistem yang terdiri dari satu jenis elemen yang penting dalam suatu sistem. Elemen tersebut dapat bertambah atau berkurang seiring waktu dan memiliki dampak signifikan pada kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya suhu ruangan. Suhu tersetel ketika kita mengatur termostat pada suhu tertentu. Suhu ini adalah stok yang ingin kita jaga. Kemudian pemanasan. Ketika suhu ruangan lebih rendah dari suhu yang tersetel, sistem pemanasan aktif. Lalu pendinginan. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari suhu yang tersetel, sistem pendinginan aktif. One stock system untuk menjaga suhu ruangan dapat disimpulkan melalui fungsi termostat yang merupakan one stock system pada suatu elemen yang harus diatur dan dijaga dalam sistem agar mencapai tujuan tertentu, dengan menggambarkan bagaimana perubahan dalam suhu aktual memenuhi operasi sistem pemanasan atau pendinginan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan, yaitu suhu yang nyaman. Selanjutnya, two stock system. Two stock system adalah stok mengacu pada elemen-elemen yang dapat bertambah atau berkurang dan memiliki dampak signifikan pada kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam sistem dua stok, fokus utamanya adalah interaksi antara kedua stok ini dan bagaimana perubahan dalam satu stok dapat mempengaruhi stok lainnya, serta dampak pada sistem secara keseluruhan. Contohnya permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi. Dua stok utama adalah permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa. Sistem dua stok ini mencakup bagaimana perubahan dalam permintaan mempengaruhi harga dan jumlah barang yang tersedia, dan sebaliknya. Ini akan memungkinkan perusahaan atau pemerintah untuk mengelola keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kesimpulan two stock system yaitu sistem yang kompleks yang mempengaruhi stok lainnya dalam sistem secara keseluruhan dan memungkinkan permodelan dinamika yang lebih akurat dalam berbagai konteks, dapat digunakan pengambilan keputusan yang lebih baik dan merinci supaya beroperasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang why system works so well. Kenapa sih sistem bisa bekerja dengan baik? Sebenarnya sistem itu sudah mempunyai perilaku atau kemampuan untuk menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik ini dia harus mempunyai beberapa faktor di dalamnya. Yang pertama itu adalah resilient atau ketahanan, yang kedua adalah self-organization atau pengorganisasian mandiri, dan yang ketiga adalah hierarki. Bila sistem mempunyai sistem ini, maka sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat bekerja dengan baik. Nah, yang pertama itu resilient. Resilient itu adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri pada kondisi yang berbeda-beda. Sistem yang kuat biasanya memiliki kapasitas atau dalam menangani perubahan yang tidak terduga sehingga kerusakan yang terjadi pada sistem tidak berlebihan. Contohnya adalah siswa yang kesulitan dalam belajar. Bila siswa tersebut mempunyai resilient yang tinggi, maka siswa tersebut cenderung
akan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan belajar dari kegagalan sehingga dia tetap termotivasi untuk mencapai tujuan akademiknya. Selanjutnya adalah self-organization. Nah, self-organization ini adalah kemampuan sistem untuk mengorganisasi dirinya sendiri. Dia bisa berkembang dan membangun strukturnya sendiri. Contohnya itu saat lalu lintas padat, maka para pengendara itu berusaha sendiri mengorganisasikan dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri untuk mencegah terjadinya tabrakan, sehingga dia berkomunikasi dengan pengemudi lainnya untuk dapat mengatur lalu lintas. Yang terakhir adalah hierarki. Hierarki adalah kemampuan sistem untuk membuat struktur yang teratur. Jadi dia berbagi menjadi beberapa komponen elemen yang diatur dalam tingkatan atau kepentingan yang berbeda-beda dan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Misalnya di dalam sebuah pemerintahan pasti mempunyai organisasi seperti presiden sampai ke PNS bawahnya, sehingga mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda sehingga bisa berkoordinasi dengan baik dan dalam melaksanakan kebijakan dan tugas pemerintah yang efisien. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang why system surprise us. Nah, kenapa sistem itu bisa mengejutkan kita? Karena dalam menghadapi sistem itu, pasti kita akan menghadapi situasi-situasi yang mengejutkan. Jadi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kompleksitas dari sistem tersebut yang mempunyai komposisi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah beguiling event. Beguiling event ini adalah pemahaman yang salah kita terhadap sistem, karena kita hanya berfokus pada outputnya aja tanpa melihat dari proses-prosesnya dari sistem tersebut. Misalnya, orang yang memahami tentang kesehatan lingkungan pasti dia akan melihat banyak aspek seperti aspek polusi, deforestation, dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang tidak tahu tentang kesehatan lingkungan, pasti dia akan hanya fokus pada outputnya aja, seperti pemanasan global, penyakit dari polusi, tanpa memikirkan penanganan sebelumnya. Yang kedua adalah linear mind in a non-linear world. Jadi biasanya kita berasumsi bahwa elemen-elemen yang terdapat di dunia ini adalah berjalan secara linear. Tetapi sebenarnya dunia ini cenderung sistem itu bekerja secara tidak linear. Misalnya penambahan jalur jalan itu akan mengurangi kemacetan. Tetapi kenyataannya dengan penambahan jalur jalan tersebut itu menarik pengemudi lain untuk menggunakan jalan tersebut, dan itu juga menyebabkan gilirannya dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemacetan di jalan tersebut. Selanjutnya adalah non-axis boundaries. Jadi tindakan ini adalah tindakan membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana semuanya ini saling berhubungan. Jadi sebenarnya mereka itu saling berhubungan, tapi kita sendiri membagi masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil. Misalnya pendidikan yang hanya berfokus pada pengajaran dan pembelajaran sekolah tanpa memikirkan bahwa seorang siswa itu akan tingkat pembelajarannya akan lebih terserap bila lingkungan di rumahnya atau lingkungan kesehatannya, mentalnya, atau lingkungan keluarganya itu berjalan dengan baik pula. Selanjutnya adalah layer of the limit. Layer of the limit ini adalah tindakan yang memproses informasi dengan hanya fokus pada sebab-sebab yang tunggal dan akibat yang tunggal, sehingga banyak faktor yang membatasi kompleksitas yang ada dalam sistem. Nah, misalnya sebuah perusahaan yang hanya berfokus untuk meningkatkan produksi tanpa mempertimbangkan kualitas yang akan menurun, atau karyawan-karyawan yang akan tidak bahagia karena selalu dipush untuk
mencapai target tertentu. Ubiquitous delay adalah penekanan pada pentingnya kesabaran dalam untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, seperti perubahan sosial atau perubahan dalam sistem. Misalnya ketika vaksinasi diperkenalkan untuk mengendalikan suatu penyakit, maka kita akan butuh waktu untuk mendapatkan efek perlindungan dari vaksinasi tersebut. Nah, ada penundaan di antara saat vaksinasi mulai dan saat masyarakat benar-benar mendapatkan perlindungan itu, maka disebut obliquitous delay. Yang terakhir adalah bounded rationality. Tindakan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kurang akurat atau tidak lengkap dan akan tanpa mempertimbangkan dampak tindakan dalam jangka panjang. Misalnya, seseorang yang memungkinkan untuk memilih makanan junk food, mereka tidak berpikir untuk jangka panjangnya karena lebih murah dan lebih nyaman dalam jangka waktu pendek, tanpa memperhatikan dampak kesehatan jangka panjang dari pola makan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua pemimpin. Tugas kita manusia adalah pemimpin. Kebetulan mata pelajaran kita adalah pemimpin. Sekarang saya akan membahas tentang desin. Saya kebagian di part 2 tentang the threat and opportunity system. Diambil dari buku The Thinking in System dari Donella dan Midway. Baiklah, ini membahas tentang the trap. The trap artinya adalah hambatan dalam berpikir. Hambatan dalam berpikir. Di sini dibahas juga hambatan itu akan menjadi opportunity, kesempatan untuk lebih baik dalam berpikir. Jadi sebenarnya bahwa hambatan kan ujian, semakin banyak ujian ya akan semakin baik, semakin dia bisa menyelesaikan hambatan-hambatan itu, cara berpikirnya pun akan baik. Oke, di sini ada 6 cara berpikir yang disampaikan oleh Donella dan Midway, yaitu tetap satu adalah policy resistance, kedua adalah tragedy of the commons, yang ketiga adalah drive to low performance, yang keempat ada escalation, hambatan pada peningkatan, yang kelima ada success to the successful, yang keenam hambatan trap berikutnya adalah shifting the burden to the entrepreneur. Terus hambatan ketujuh ada the rule eating. Hambatan ke-8 ada seeking the wrong goal. Hambatan pertama adalah terjadinya polisi resistensi, kebijakan yang ditolak. Kebijakan yang ditolak biasanya kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau harapan yang menerima kebijakan. Contohnya kebijakan kenaikan BBM pernah tahun 2020 waktu awal-awal COVID sempat terjadi kenaikan BBM pada kondisi yang masyarakat masih terpuruk, terjadi kenaikan BBM dan listrik pada saat itu sangat ditolak karena kita sudah mulai kebijakan dan kebijakan hanya berlaku 1 hari, akhirnya dicabut. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 yang banyak kontroversi, tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia karena kebijakan kementerian meluaskan pelanggaran aturan-aturan pembuka karena mendapatkan data bahwa jumlah dokter di Indonesia kurang, sehingga dibukalah segala macam fakultas kedokteran di semua unit pendidikan yang tidak sesuai, misalnya di ITB, ITS, di Universitas Pendidikan,
yang seharusnya mereka akan mengeluarkan tenaga teknis tapi mengeluarkan tenaga kedokteran. Terus membuka rumah sakit internasional yang sebenarnya belum tentu cocok untuk warga negara Indonesia. Jalan keluar dari kebijakan resistensi penolakan terhadap kebijakan ini adalah mencabut lagi kebijakan, terus kedua mengkaji ulang atau menunda pelaksanaan kebijakan ini tersebut sambil mengkaji ulang apa yang cocok dan memperbaiki semua energi untuk mengevaluasi kebijakan ini dari hulu sampai ke hilir. The tragedy of the common. Hambatan yang kedua adalah terjadinya perselisihan antara kebutuhan bersama. Di sini bahwa contohnya adalah pada penggunaan jalan umum. Penggunaan jalan umum ini adalah fasilitas untuk semua orang dan digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai jalan lalu lintas kendaraan. Nah, apabila seseorang menggunakan jalan umum dipakai bukan untuk buat jalan lalu lintas tapi dibuat parkir atau dagang, ini akan menjadi mengganggu proses fungsi dari jalan umum. Nah, ini hambatan yang ini akan mengganggu sistem sehingga akan terjadi kemacetan. Jalan keluar apabila terjadi tragedy of the common ini adalah memberikan edukasi atau nasihat oleh kepolisian lalu lintas. Pengguna jalan harus mengikuti aturan untuk perjalanan, terus regulasi atau hukuman yang diberikan apabila yang melanggar. Tips selanjutnya adalah drive to low performance. Adalah bentuk cara berpikir yang klasik dan tidak ingin berubah, sehingga cara pikirnya maunya pekerjaan dikerjakan seperti yang biasanya atau seperti yang lalu, dan ini akan menurunkan kinerja sistem apabila ada yang berpikir saya seperti yang dulu aja. Nah, jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya harus orang seperti ini diajak memperbaiki dengan standar yang baru, dengan pelatihan, dengan regulasi, sehingga apabila masih melakukan drive to low performance akan keluar dari sistem. The trap escalation. Hambatan pada eskalasi ini adalah proses kenaikan yang tinggi secara terus-menerus tanpa memperhatikan proses kenaikan itu, sehingga apabila terjadi goncangan, eskalasi ini gampang sekali jatuh. Jadi eskalasi yang mendadak langsung tinggi dan tanpa proses naik yang jelas dalam sistem, nah ini dia akan menghancurkan sistem itu sendiri. Nah, jalan keluar dari eskalasi ini adalah jangan masuk ke dalam proses yang tiba-tiba seperti itu, tapi ikutilah proses naik secara bertahap dan ngikutin pembelajaran kenaikan dalam sistem. Access to the successful. Kenapa ini menjadi hambatan? Padahal dari kata-kata ini adalah penyemangat ya. Kesuksesan dari satu akan meningkatkan kesuksesan berikutnya. Tapi dalam suatu sistem, apabila seseorang sudah memenangkan sesuatu, maka dia akan terus naik tanpa memperhatikan apa yang ada di bawahnya, penyeimbangnya. Jadi di sini antara gap antara yang kurang atau yang punya kemampuan lebih ini akan semakin jauh, sehingga tujuan dari sistem ingin memenangkan seluruh proses sehingga sama-sama mencapai tujuan tidak tercapai.
karena terbentuk gap yang terlalu besar. Terus jalan keluar dari sukses to successful ini adalah membagikan kepintaran. Jadi yang sudah pintar ini harus melatih yang teman-temannya atau kelompoknya untuk bisa seperti dia. Untuk dia sendiri nanti akan dilakukan peningkatan pendidikan. Selanjutnya adalah the shifting the burden to the entertainer. Memindahkan masalah ke tempat yang lain tapi tidak menyelesaikan masalah, dan ini akhirnya akan menghancurkan sistemnya sendiri. Ini dicontohkan pada orang yang stres dalam bekerja, mengalihkan stres kerjanya itu dengan rokok atau minuman alkohol. Sementara pekerjaannya terus menambah dan tingkat stresnya makin tinggi, dan makin tinggilah penggunaan rokok dan alkoholnya. Padahal timbul masalah baru, kondisi badannya akan mengalami daya tahan tubuh yang turun dengan risiko-risiko penyakit lainnya, dan ujungnya orang ini tidak akan bisa bekerja lagi karena stres di tubuhnya sendiri ditambah dengan daya pikirnya sudah menurun. Dan contoh kedua adalah yang tidak menyelesaikan masalah adalah pada perawatan lansia yang harusnya tanggung jawab itu dipegang oleh anaknya. Kalau secara Islam memang orang tua diasuh oleh anaknya karena mereka itulah kewajiban anak. Nah, dipindahkan ke panti jompo. Nah, di saat ini di sana tidak berarti selesai masalahnya dengan memindahkan orang tuanya itu, tapi akan timbul masalah lain. Oke. Untuk trap yang ketujuh adalah hambatan ketujuh, rule the beating. Rule the beating adalah memukul aturan. Dimaksud ini adalah melanggar peraturan ini. Biasanya orang melakukan aturan apabila ada yang mengawasi. Misalnya orang menggunakan helm kalau ada polisi. Nah, kalau nggak ada polisi, helmnya boleh dilepas. Nah, ini sebenarnya salah, melanggar aturannya. Terus atur lampu merah, kalau ada polisi di lampu merah berhenti, kalau nggak polisi ini aturan yang sering di rule the beating ya. Terus jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya ada melakukan mendesain ulang aturan tersebut, bagaimana orang bisa mengikuti aturan tersebut, bisa dengan edukasi lagi, terus pengetahuan tentang risiko apa apabila tidak menggunakan helm, sama regulasi hukuman pelanggaran bila tidak menggunakan helm. Trap ke-8 hambatan pada mencapai tujuan sistem adalah seeking the wrong the goal. Mencari tujuan yang salah, melihat tujuan yang salah dari tujuan utama. Dicontohkan pada vaksinasi COVID. Jadi sebenarnya tujuan pertama pemerintah akan memberi kekebalan atau memberikan kesehatan pada orang atau warga negara Indonesia terhadap COVID-19. Tetapi di masyarakat mereka tidak tujuannya pingin disuntik, pingin sehat, tapi pingin suratnya saja supaya bisa diterima di kerjaan. Kadang-kadang, Bu, legalisasi aja lah, Bu, ini masuk-masuk. Dan kita nggak bisa begitu, bilang kita dari Puskes menjelaskan fungsinya ini, tidak bisa kalau memang vaksinnya nggak bisa. Jadi komen seperti ini sering disampaikan, mereka cuma tujuan mereka disimpangkan dari tujuan utama untuk kesehatan, akan dipakai untuk syarat mencari pekerjaan. Katanya kalau tidak suntik booster tidak terima pekerjaan. Padahal tujuan utama kita sebenarnya untuk kesehatan. Terus bagaimana jalan keluar dari seeking the wrong goal, tujuan yang salah ini? Dilakukan edukasi kembali ke tujuan apa. Kesimpulannya bahwa trap ini, hambatan-hambatan ini adalah memacu pikiran kita untuk mencari jalan keluar yang lebih baik untuk mencapai tujuan utama kita sebagai fungsi kita sebagai manusia itu pemimpin. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan, itu akan diulang-ulang. Nah, itu merangsang pikiran kita bahwa setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluar. Bagaimana kita berpikir yang lebih terbuka untuk menerima akses informasi untuk memperbaiki sistemnya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem prinsipal atau prinsip sistem. Prinsip sistem terdiri dari 5. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua tujuan, yang ketiga multidimensi, yang keempat properti darurat, dan yang kelima yaitu kontra intuisi. Yang pertama, keterbukaan, yaitu perilaku sistem hanya dapat dipahami dalam konteks lingkungannya, di mana ada unsur-unsur yang bisa dikendalikan dan ada unsur-unsur yang tidak bisa dikendalikan. Contoh, dalam sebuah perusahaan yang bisa dikendalikan yaitu semua yang ada di dalam perusahaan seperti SDM, logistik, budget, dan lain-lainnya. Tetapi seperti saingan, pelanggan, dan lain sebagainya tidak dapat dikendalikan karena berada di luar sistem. Yang kedua, tujuan, yaitu untuk mempengaruhi para pelaku dalam lingkungan transaksionalnya, kita perlu memahami tujuan mereka melakukan sesuatu. Contoh, untuk menjalankan program KB di masyarakat, kita harus tahu tujuan masyarakat mau untuk mengikuti program KB tersebut. Yang ketiga, multidimensi, yaitu
Kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang saling melengkapi dalam kecenderungan-kecenderungan yang berlawanan dan untuk menciptakan keseluruhan yang layak dengan bagian yang tidak layak. Contoh, di instansi kesehatan terdiri dari berbagai bidang dan bagian-bagian. Untuk menjalankan upaya kesehatan, semuanya akan saling berhubungan. Yang keempat, properti darurat, yaitu hasil yang diperoleh adalah berkat keseluruhan, bukan bagian-bagian, dan tidak dapat disimpulkan dari sifat bagian-bagian. Dan untuk menciptakan hasil harus dilakukan secara terus-menerus. Jika proses menghasilkannya berakhir, maka hasilnya akan berakhir. Contoh, sistem pencernaan manusia adalah hasil dari seluruh organ sistem pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan jika salah satunya tidak berfungsi, maka sistem pencernaan akan terganggu. Yang kelima, kontraintuisi, yaitu tindakan yang dimasukkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada kenyataannya dapat menghasilkan hasil yang berlawanan. Contoh, merokok dilakukan untuk mengurangi stres, namun pada kenyataannya jangka panjangnya merokok dapat menyebabkan kanker paru.